PKK, Podcast Kesenian dan Kebudayaan. Salam Lestari Budaya. Halo teman-teman semua, selamat datang di PKK Podcast episode pertama. Nah, hari ini spesial banget nih, di episode pertama kali ini aku mau ngobrol-ngobrol sama founder dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Dan itu dia Kusma Wardani Wijayanti. Halo Mbak Dia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah Mbak, gimana nih kesibukannya Mbak akhir-akhir ini? Seperti biasa, masih kerja juga. Dan juga yang pasti karena aku founder Belantara Budaya Indonesia dan juga Ketua Umum Perempuan Pelestari Budaya, jadi masih organisasi masih terus aku pegang. Dan program-program terus berjalan walaupun di tengah pandemi sekalipun. Jadi terus semangat untuk melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Nah, sebagai pendiri dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia, boleh dong Mbak diperkenalkan dulu ke teman-teman di rumah yang mungkin masih belum tahu apa sih sebenarnya Yayasan Belantara Budaya Indonesia itu? Jadi Yayasan Belantara Budaya Indonesia adalah yayasan yang peduli akan pendidikan, kebudayaan, dan tradisi Indonesia. Tentunya yayasan ini berjalan atas keperhatian aku terhadap budaya dan tradisi Indonesia, di mana kok anak muda sekarang lebih cinta sama budaya-budaya asing gitu kan, saat itu ya 7 tahun yang lalu gitu. Dan rasa kekhawatiran aku inilah yang membuat aku mendirikan Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Dan saat ini Yayasan Belantara Indonesia programnya mempunyai sekolah tari dan musik tradisional gratis. Kenapa Mbak memilih untuk budaya Indonesia gitu? Karena kan banyak banget pilihan-pilihan lain di luar sana, tapi kenapa kayak memilihnya malah fokusnya ke budaya Indonesia? Ya tadi aku bilang kan, bentuk keprihatinan terhadap lestarinya budaya dan tradisi Indonesia. Bisa dibayangkan deh, kalau anak Indonesia sukanya sama budaya asing masuk ke Indonesia, bukan berarti tidak boleh, boleh, tapi tidak menghilangkan budaya yang ada. Indonesia itu begitu kayanya, begitu beragamnya, dan kekayaan ini kayaknya wajib dan harus dilestarikan. Dan untuk itu makanya aku ingin banget anak Indonesia kenal dulu, kenal, cinta, dan menjadi profesional. Yang pasti profesional di bidang pelestarian budaya dan tradisi Indonesia gitu. Boleh diceritain tentang perjuangan Mbak ngerintis Yayasan Belantara Budaya Indonesia dari nol sampai bisa ada di titik sekarang ini? Wah, kalau ditanyain dari nol pastinya berdarah-darah gitu ya. Awalnya aku pikir bikin yayasan aja gitu, ke notaris gitu, kita urus surat buatan yayasan. Ternyata tidak seperti itu. Sudah dibuat badan hukumnya segala macam, ternyata lebih sulit lagi adalah menjalankan program. Nah, aku buatlah program yang pertama adalah program sekolah tari tradisional gratis, di mana program ini aku bikin di Museum Kebangkitan Nasional. Kenapa? Karena aku ingin banget membangkitkan lagi semangat anak Indonesia untuk mencintai budaya dan tradisi Indonesia. Dan tentunya program ini sebenarnya inline banget dengan tesis S2 aku gitu. Bagaimana museum itu punya program. Nah, dibuatlah di Museum Kebangkitan Nasional. Dan pertamanya judulnya PR banget. Ada nggak ya yang minat dengan program yang aku buat gitu. Jadi aku datanglah ke berbagai tempat gitu ya di sekitar museum. Terus aku bikinlah campaign di sosial media, mengajak orang-orang untuk ikut program yang aku buat. Jujurnya tadinya rada pesimis, apalagi tengah gempuran negara tetangga yang musik popnya lagi booming banget. Ada nggak yang mau aku tawarkan program sekolah tari gratisku ini? Ternyata yang namanya usaha itu tidak akan ingkar janji gitu ya. Jadi aku datanglah ke sekitar museum, ke ibu-ibu dekat RT museum. Terus aku juga campaign di sosial media, ternyata banyak yang minat. Bulan pertama itu, pertama kali program itu diluncurkan dari 50 anak. Waktu itu aku pikir, wah alhamdulillah banget 50 anak aja buat aku itu udah bagus banget. Karena program itu ternyata ada peminatnya. Kebayangkan kalau bikin program tidak ada peminatnya. Program pertama diluncurkan, kita taruh di sosial media, orang lain melihat dari mulut ke mulut. Akhirnya program 1 bulan program berjalan, muridnya jadi 100. Program keduanya langsung 200 gitu kan. Ternyata peminatnya tuh masih banyak gitu loh. Nah, program ini sukses. Aku bikinlah program kedua karena udah penuh tuh Museum Kebangkitan Nasional, pindahlah ke Museum Nasional, ditambah lagi di kelas keduanya penuh juga. Dan sampai akhir ini pada titik di 15 sekolah di Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan NTT, dan semuanya gratis. Setelah sukses tari tradisional, aku bukan juga program musik tradisional. Dan sekarang saat ini sudah punya kelas 2 kelas, kelas angklung dan kelas gamelan Jawa.
Wow, luar biasa sekali Mbak. Kan tadi Mbak bilang sekolahnya sekolah tari gratis. Nah, kalau misalnya sekolah tari gratis ini gimana cara Mbak bisa ngebangun sekolah-sekolah di Indonesia ini? Karena kan kalau gratis itu kan nggak ada pemasukan, kan nggak ada income. Gimana caranya? Mungkin boleh diceritain? Jujur aja awalnya memang pakai uang sendiri gitu ya. Ya aku bilang tadi kan mengawali itu dengan nangis darah gitu ya. Bukan apa-apa. Kupikir gampang gitu. Ternyata susah gitu. Tapi apapun yang dikerjakan dengan semangat, dengan hati, itu akan berjalan lebih mudah. Jadi program pertama di Museum Kebangkitan itu masih pure pakai uangku sendiri sampai 3 tahun pertama lah. Aku ngerasain banget gimana namanya ATM-ku tuh kosong semua. Aku juga ngerasain gimana rasanya akhirnya merasakan nggak punya duit sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya juga aku belajar bagaimana bersyukur gitu. Jadi ternyata ketemu orang banyak yang mungkin kehidupannya di bawah kita jadi merasa syukur atas kehidupan kita hari ini gitu loh. Karena kalau kita nggak pernah nengok ke bawah, memang kita, menurut aku susah ya kalimat syukur juga diucapin, karena kita selalu merasa kurang karena ngeliatnya ke atas terus. Tapi ketika kita melihat ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri, jujur aja aku mensyukuri apa yang aku perbuat gitu. Pernah ngalamin gak punya duit membuat aku jadi perempuan yang menghargai apapun yang diberikan orang lain. Pernah ngerasain mau jajan gak bisa gitu. Jadi waktu itu aku inget banget ya, pernah pada satu titik rekeningku nol semua, ibarat tinggal 50.000 gitu lah. Itu nggak bisa ditarik lagi gitu kan. Kalau aku belanja mobilku pakai bensin semuanya bisa, karena bisa pakai kartu kredit gitu. Tapi kalau makan bakso di pinggir jalan aku nggak bisa, karena duitku aku keep banget buat bayar parkir gitu. Saat itu kan masih akhirnya kan masih pakai uang kan, bukan pakai sekarang pakai tap gitu kan. Itu aku ngerasain banget yang namanya harus memaintenance duitku yang ratusan ribu itu untuk seminggu. Itu bawa bekal, terus nggak bisa jajan di tempat-tempat yang aku pengen. Jadi ketika dijajanin sama orang, aku ngerasa terima kasih banget gitu, karena ternyata bersyukur ya bisa ditraktir orang, bisa makan dikasih orang gitu. Dulu nggak pernah ngerasa seperti itu, karena aku pikir aku bisa beli gitu. Tapi saat kayak gitu aku merasa bersyukurin karena aku bisa mensyukuri hidup aku gitu. Dan ucapan terima kasih dari anak-anak didik aku, orang tuanya, itu ngebikin aku tambah percaya diri untuk melakukan suatu kebaikan dan tidak akan pernah merasa takut dengan apa yang aku takut berkurang nilai secara rekeningku. Dulu aku punya ketakutan seperti itu, tapi saat itu setelah kejadian tersebut aku tidak pernah takut lagi. Yang pasti aku percaya banget semua perbuatan baik akan mendapatkan kebaikan. Benar sekali, setuju sekali sama Mbak Dia. Nah, untuk membentuk, dan aku dengar dari cerita Mbak Dia ini luar biasa banget, tapi untuk sampai Mbak Dia bisa memikirkan hal seperti ini, apakah ada orang-orang di belakang Mbak Dia yang mensupport, tim supportnya istilahnya zaman sekarang ya, tim support, atau ada orang-orang yang benar-benar memotivasi Mbak, menginspirasi Mbak sampai Mbak bisa berpikir seperti ini, bisa sampai sekarang ini tuh gimana? Jadi awalnya tuh memang dari kecil mungkin aku didikan orang tua aku nasionalis banget gitu ya, nasionalis banget, mencintai budaya dan tradisi Indonesia itu udah kayak diterapin banget sih dari kecil. Terutama papaku ya, jadi papaku tuh sering banget nganterin aku les tari, dan papaku adalah orang yang paling bangga ketika aku jadi volunteer. Papaku selalu bilang, papa tuh nggak penting ranking 1, yang papa penting adalah bagaimana kamu berjejaring, berteman banyak gitu ya, karena itu adalah modal utama kamu suatu hari nanti gitu. Jadi papaku orang yang paling bangga ketika aku jadi volunteer. Mengawal itu semuanya aku mulailah itu belajar gitu ya, belajar. Apalagi kalau papaku kita nonton TV bareng gitu ya, di TV ada program misalnya pendidikan anak yang kurang mampu bla 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 bla, papa selalu bilang, suatu hari nanti kamu harus bisa berbuat buat orang lain. Dari tanganmu orang lain bisa memberi dari tanganmu bisa memberi keberkahan untuk orang lain, dari tanganmu orang lain bisa hidup. Itu luar biasa, Mbak. Ada salah satu filosofi filosofi yang juga motivasi orang tua aku ya. Papaku bilang gini, Mbak, kalau hidup kamu hanya untuk diri kamu sendiri, untuk keluargamu, monyet juga hidupnya seperti itu. Tapi kalau hidupmu bisa bikin orang lain hidup, dari tanganmu bisa memberi keberkahan untuk orang lain, kamu manusia seutuhnya. Itu putri saya gitu. Jadi ukirlah sejarah atas diri kamu sendiri, Mbak gitu. Nah itulah aku pikir, oke. Seenggaknya yang aku mau berbuat baik, terutama untuk pamer sih. Pamernya bukan ke orang lain ya, ke papaku kalau anaknya itu hebat. Jadi sebenarnya reward yang diberikan saat ini kayak profil aku di berbagai media nasional, di TV segala macam,
itu buat aku bonus. Karena yang pertama aku targetin, aku nggak kepikiran malah kalau bakal diliput sama media gitu. Profilku di media mana-mana itu aku nggak pikiran sama sekali. Yang aku pikirin adalah bagaimana aku jadi perempuan baik buat papaku, buat ngasih tahu ke orang tua aku kalau aku ini loh Pak, anaknya sesuatu banget gitu. Anaknya itu manusia seutuhnya seperti pesan papa gitu. Jadi motivasi orang tua aku ini, yang papa sih terutama ya, yang mungkin aku jadi ibu yayasan hari ini. Yang pasti dukungan keluarga, suami dan anak sih pasti didukung ya saat ini. Tapi sebelum aku menikah, memang papa adalah orang yang penyemangat aku untuk menjadi berdaya, jadi perempuan yang berdaya, perempuan yang berhati baja, gitu pesannya. Luar biasa banget, yang pernah aku terharu banget dengannya papa yang luar biasa. Jadi buat orang tua di luar sana, kalau misalnya anak-anaknya punya ketertarikan khusus di bidang budaya, boleh didukung terus, disupport terus. Siapa tahu suatu hari nanti bisa kayak Mbak Dia saat ini jadi ibu yayasan gitu ya. Amin, semoga dan pasti bisa. Terakhir nih Mbak, boleh dong pesan-pesan dan harapan Mbak Dia buat anak-anak muda di Indonesia sekarang? Ayo anak Indonesia, terus melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Yuk, yang mau kenal sama budaya bisa langsung bergabung menjadi keluarga besar Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Kalian bisa klik di IG Belantara Budaya atau FB-nya Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Kalian bisa menggali informasi luas tentang Belantara Budaya Indonesia, dan juga kalian bisa bergabung menjadi keluarga besar kita, dan ini gratis semua programnya. Mulai dari daftar juga gratis, latihan gratis, sampai pentas pun kita akan support. Malah di titik tertentu, anak-anak BBI yang memang dia punya bakat yang bagus dan udah menampil yang bagus juga, mereka sudah dibayar sama Belantara Budaya Indonesia untuk tampil. So, apalagi yuk bergabung menjadi keluarga besar Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Thank you Mbak Dia, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk hadir di sini di podcast hari ini. Semoga kedepannya Yayasan Belantara Budaya Indonesia semakin lebih baik lagi, semakin lebih besar. Dan buat teman-teman semua, semoga kita hari ini bisa menginspirasi dan memotivasi semuanya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.